tadi kita sudah simak pernyataan yang disampaikan Letkol Ibrahim Zulfakhari yang begitu menyita perhatian publik. Langsung saja deh kita tanya Mas Reza, dari gesturnya terlihat memenangkan Cywar ini? Secara normatif dalam kondisi menang, dalam kondisi kalah, dalam kondisi top dog, dalam kondisi underdog, setiap pemimpin tetap harus berusaha meyakinkan publiknya bahwa saya tenang. Jadi kalian tidak punya alasan untuk tidak tenang. Tapi teringat oleh saya ini bukan sebuah teori. Tetapi anggapan bahwa yang namanya orang seperti Trump misalnya itu terkunci dalam dua situasi. Pertama, kutukan periode kedua. Ini adalah kali kedua dia memimpin Amerika Serikat. Ya. Trennya adalah orang-orang Amerika yang menjadi presiden sebanyak 2 periode. Pada periode kedua kinerjanya akan anjlok parah. Berulang kali terjadi seperti itu. Nah tampaknya Donald Trump juga tidak bisa melepaskan diri dari kutukan periode kedua semacam itu. Itu satu hal. Yang kedua, pada masa atau pada periode pertama, betapapun ini sesungguhnya terlarang dari sisi etik, tapi sekian banyak praktisi psikologi dan psikiatri, puluhan bahkan mungkin ratusan, sudah menyebut bahwa makhluk ini memang punya kelainan. Kelainannya apa sih Misalnya, Mas Reza? Kalau ini kan banyak yang mengatakan NPD. Tepat, saya baru ingin mengatakan itu. Salah satunya adalah narcissistic personality disorder. Gitu. Tapi kan kita kan sebagai profesional kan juga tidak membiarkan publik menjudge begitu saja tanpa adanya diagnosa yang jelas. Tapi dengan yang ditunjukkan. Saya mencoba fair ya, jangan artikan saya berpihak pada Trump ya. Silakan. Trump ini adalah orang yang berlatar belakang sebagai businessman. Boleh percaya, boleh tidak. Di dunia bisnis semacam itu, keberadaan orang-orang psikopat itu sangat banyak. Di dunia penegakan hukum, psikopat tidak sedikit. Tetapi kita baru persoalkan kelainannya itu. Kita baru permasalahkan kondisi khasnya itu hanya ketika yang bersangkutan berada dalam kondisi bikin masalah, bikin salah, bikin onar dan seterusnya. Tapi selama para psikopat ini, selama para pengidap NPD, Narcissistic Personality Disorder ini punya kinerja yang bagus, maka kita tidak akan persoalkan. Justru kita akan terkagum-kagum dibuatnya. Bagaimana mungkin orang yang punya kondisi kejiwaan yang khas semacam itu, tapi justru bisa meraja di bidangnya. Sayangnya adalah ini poin kedua yang saya katakan, Trump ini orang dengan kondisi-kondisi psikologis tertentu yang sayangnya saat ini berada pada kondisi yang kalah. Karena itulah kemudian orang mencoba untuk mempertegas kita telah salah pilih, orang ini berada di kursi yang salah karena dia punya kondisi kejiwaan tertentu. Tapi sekali lagi, bagi saya entah itu psikopati, entah itu NPD, sesungguhnya itu diidap banyak sekali. Bahkan termasuk tidak tertentu kemungkinan di antara kita bertiga ini adalah pengidap psikopati hingga derajat tertentu. Tapi tidak kita persoalkan karena kita tidak sedang bikin masalah, karena kita tidak sedang bersalah. Ada 3 dark triad ya Mas Reza yang aku tahu. Psikopat, Machiavellianism dan juga NPD. Trump lebih yang kemana? Boleh jadi sekarang ketiga-tiganya sempurna pada diri dia. Seperti itu ya. Oh my God. Ya itu tadi ya, jadi mungkin di setiap kita mempunyai sisi-sisi gelapnya itu. Tapi karena Trump pemimpin dunia sekarang saat ini menjadi perhatian, jadi orang kemudian notice dan dia mengeluarkan sisi gelapnya yang begitu nyata. Bukankah Trump juga orang yang berulang kali mengatakan bahwa pemimpin di Iran itu orang-orang yang juga punya kelainan. Gila perang, ingin menghabisi rakyatnya sendiri, penuh dengan kebencian terhadap negara kami, Amerika Serikat. Bukankah sebutan-sebutan stigma semacam itu juga dilakukan oleh Donald Trump terhadap para pemimpin di Iran. Jadi ya saya pandang ini merupakan bentuk perang urat saraf lagi-lagi yang hari ini harus kita katakan kalah, tidak tepat dilakukan oleh Amerika Serikat. Tapi kalau dari backgroundnya Trump ini kan pengusaha dan juga politisi, harusnya dia punya sikap yang rasional, makhluk yang rasional gitu. Harusnya bisa mempertimbangkan betul sikap apa yang ditunjukkan kepada publik. Tapi tidak demikian, justru ultimatum ini berpengaruh pada popularitasnya sendiri. Trump ini dari Partai Republik yang sepengetahuan saya memang menganut nilai-nilai tradisi secara lebih konservatif. Jadi barangkali di kepala Trump juga ada pembenaran-pembenaran dari sistem keyakinan pribadi yang dia anut, yang memberikan dasar bagi dia bahwa kamu memang harus perang melawan kelompok zalim. Kurang lebih seperti itulah bahasanya. Karena dia sekali lagi orang Republik. Yang kedua, tidak sebatas Republik. Menurut saya dia punya karakter hawkish. Jadi orang yang memang mencandu perang. Mencandu perang untuk apa? Boleh jadi karena memang dia kuat atau ini merupakan sebuah bentuk kompensatori. Alfred Adler sekian puluh tahun silam mengatakan hidup tak lebih tak kurang adalah perjuangan kompensatoris.
Ketika kamu berada di posisi yang lemah, kamu harus menampilkan dirimu sedemikian rupa agar kamu tampak sebagai orang yang perkasa. Tadi saya katakan, kutukan periode kedua. Sekian banyak skandal, Epstein Files dan seterusnya. Dan perempuan juga itu sebelumnya. harus diatasi, itu harus tutup. Dengan cara seperti apa? Dengan cara menunjukkan kepada dunia bahwa saya perkasa, saya punya kuasa. Jadi perang-perang ini sebetulnya memang poin settingan nggak sih dari kedua kepala negara ini? Oh ya, tidak lah, saya tidak membayangkan. Nggak, Netanyahu sama Trump kan dua-duanya punya masalah di negerinya sendiri kan? Masuk akal. Tadi berarti ini merupakan pembenaran terhadap teori Adler yang saya katakan tadi, hidup adalah perjuangan kompensatoris. Titik ekstrim harus ditutup sedemikian rupa dengan cara-cara yang ekstrim di seberangnya. I see. Pak Syarki, saya masih terkejut dengan pernyataan Mas Reza ini tadi ya. Ternyata sisi-sisi gelap dari psikologis itu dikeluarkan ketika kita melihat gestur apa dari pernyataan yang disampaikan dari Trump dan juga pemimpin Iran. Nah, saya pengen tanya dari Pak Syarki melihat kekuatan militer Iran ya, termasuk dalam Cywar ini, di mana jubir militernya Ebrahim Zulfakari sekarang menjadi ikon baru Iran. Yang dilakukan oleh Iran berbeda. Iran mempunyai cyber command sendiri, tapi dia mendelegasikan perang informasinya kepada 150.000, dia punya hacker, dia punya buzzer. Nah, buzzer dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa ini yang menyampaikan peran-peran itu dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Trump sendiri, saya udah baca buku biografinya. Trump itu bangun pagi setiap hari nonton TV, sama kayak saya. Kata Bapak masih nonton TV? Masih. Saya nonton TV, Pak. Tapi Mbak, saya nggak tahu usianya berapa. Mbak masih nonton TV? Nonton. Karena kerja di TV. Milenial. Tapi teman-temannya enggak kan? Teman-teman saya? Udah nggak nonton TV lagi. Kayaknya udah enggak. Mereka nggak pernah tahu mungkin Bapak kerja. Dia ngeliat ini, buka ini, dia pilih. Nah YouTube itu logaritmanya bisa dipilih mana yang boleh dikeluarkan, mana enggak. Diatur sehingga ngelihat. Sehingga ada orang yang cukup ahli mengenai suatu, contoh militer, pangkatnya mungkin mayor. Tapi begitu ditanya, dia lebih ahli bagaimana nanam duren daripada hal-hal lain. Kalau zaman dulu kita baca koran, 90% isi koran kita tahu. Orang pengetahuannya cukup luas, kalau dalam dia yang dia inginkan. Sekarang orang pengetahuannya tidak luas, dia dalam untuk bidang itu. Jadi dia nggak tahu. Nah, orang-orang semacam ini yang mudah dipengaruhi oleh ini. Iran menggunakan teknik menyentuh orang-orang ini. Makanya nggak heran setelah 1 bulan orang berubah pandangannya mengenai Amerika. Jadi sekarang Iran jadi sukses. Kenapa? Betul. Pada saat perang dimulai, Iran langsung menghujani dunia dengan cerita asal Iran dalam bahasa Parsi, bahasa Urdu, bahasa Cina, bahasa Rusia. Dan menampilkan Iran dengan bagus dan akhirnya semua jadi Iran tuh hebat ya. Iya. Itu yang menghasilkan pendapat orang pada akhirnya. Dan terus di Amerika pun orang juga ngelihat hebat Iran. Menggerus pandangan orang mengenai Iran. Jadi makanya setelah 1,5 bulan Iran naik, tidak saja dia secara militer balas, tapi secara nama, secara ini dia jadi besar. Sedangkan Trump masih menggunakan era perang dingin itu, cara orang ditakut-takutin di ini. Masa lalu, dia masih masa lalu. Makanya betul kata beliau bahwa Trump tidak ahli komunikasi. Dia ahli komunikasi era tahun 70-80. Dia tidak ahli komunikasi era tahun 2026. Apakah intelijen Barat gagal membaca daya tahan Iran, Pak Syarki? Intelijen Barat sudah melarang serangan ini. Tentara Amerika melarang serangan ini. Saya percaya juga tentara Israel melarang serangan ini. Namun yang terjadi adalah Netanyahu udah 40 tahun, orang tua umurnya 70 berapa, 76 atau berapa, dia percaya bahwa untuk menghancurkan ini harus diserang, dibunuh. Ya. Sekarang dia pimpinan negara. Apapun kata bawahnya kan menyelesaikan sama dia. Akhirnya semua dipas-pasin sehingga percaya udah diatur, udah diatur, berhasil mati, terbunuh, ada demo segala macam, sudah berhasil diatur. Tapi kan masalahnya adalah gini. Dari nilai 10, Iran tuh nilainya 7. Untuk membuat dia jelek kita bilang nilainya 3. Nilainya 3 tuh nilainya 3. Masalahnya pemimpin baru, anak buahnya Trump ini orang-orang yang dari media semua, yang melihat meskipun mereka umurnya cukup umur, tapi mereka melihat media sosial. Mereka ngelihat Iran percaya 3. Padahal intelijen bilang dia nilainya 7, Pak. Kita bikin perang informasi dia jadi 3. Orang percaya dia nilainya 3. Tapi orang-orang yang sok tahu ini jadi pembantunya Trump bilang, oh 3. Nah kita kan punya kekuatan 9 nih. Ya udah sikat. Padahal dari militer Amerika dan dari intelijen, Pak, kalau kita menyerang Iran, dia nilainya 7, kita harus punya 14, Pak, powernya.
Kalau kita cuma 9 nggak cukup. Enggak, kamu sok tahu, tak pecat kamu. Dia nilainya 3. Saya yakin dia 3. Paling benar. Akhirnya Itu kill the messenger tuh. Kill the messenger. dia itu kan dipecatin semua The itu. power Karena of orang-orang itu NPD. dengan datanya dia mengatakan tidak. Yeah. Sampai Joe Ken berhenti. Oke. Joe Ken itu kan maga. Dia tahu Make betul American ini great bunuh again, diri kalau kita serang karena saya pun sekolah di Amerika. Kami dulu sudah bagaimana buat skenario untuk nyerang Iran. Tahun 2005 saya SEC, saya juga sekali ikut nyerang Iran. Oke. Tahun 2015 saya juga. Serangan Iran tuh dia akan kalah. Tapi after that, what's next? Itu nggak ketemu. Akhirnya ya kesimpulannya ini nggak bisa. Itu kami sekolah aja tahu itu nggak mungkin dilanjutkan. Amerika ranking 33, berapa nilainya 93. Israel tuh lebih di bawahnya lagi. Artinya kan, dan juga terjadi dalam pertempuran dan segala macam ini udah kelihatan daya tahannya. Nggak usah ngeliat tuh, lihat si orang, si Letkol ini. Ya. Bayangin, Letkol dihadapkan secara ngomong Trump, di sini cukup Letkol. Itu udah menunjukkan penghinaan yang besar itu. Oke. Tapi orang muda senang sama Ya. sosok seperti ini. Betul. Dia menggunakan jenggot, menggunakan apa? Kenapa? Yang diserang terutama adalah masyarakat Timur Tengah. Ya. Kamu pilih dia, pilih sini. Nah, ini kesempatan. Dan sekarang masyarakat Timur Tengah itu setiap hari dicekoki dengan berita-berita dari Iran Ya. dan pendukungnya. Ya, dan melalui medsos-medsosnya juga gaya penyampaiannya begitu menyentuh generasi saat ini ya. Bukan Peran medsos saja, psikologis. dia malah masuk, hackernya bisa masuk ke link 16-nya ya, pesawat Amerika. Jadi karena komunikasi Ya. Angkatan Udara, Darat, Laut itu komunikasi, dia bisa masuk ke sana, membuat ada pesawat sedang tanker yang sedang refueling, tanker dengan tanker ya. Kemudian tiba-tiba dia seolah-olah merasa, diserang rudal nih. Akhirnya pesawat itu otomatis mengelak tabrakan. Sampai gitu. Terus yang kedua, pada saat serangan rudal, hackernya Iran tuh masuk ke sana, membuat alarm. Dia tidak mengganggu yang lain. Alarmnya di-delay 1 menit. Bayangkan ada bom jatuh, baru nyala alarmnya. Oke, kita mau lihat juga pernyataan Donald Trump dari pertanyaan seorang reporter yang mengatakan bahwa ia memiliki gangguan kesehatan mental. Kita simak. Okay, President, you called yesterday in your